Apa kabar? Dada dong kalau bisa dengar suara saya. Shalom. Asik. Puji Tuhan. This is such a not normal condition, unusual condition. Kalau kita bisa berkumpul bareng, cuman nggak physically, cuman aku bisa ngeliat muka-muka kalian, tante, om, teman-teman sekalian. Puji Tuhan banget, karena aku percaya kasih Tuhan kita nggak terbatas dalam kotak-kotak screen kalian atau rumah kalian. Cuman kasih Tuhan kita itu luar biasa, dia bisa mengalir ke seluruh ruangan. Jadi saya berdoa malam hari ini supaya kasihnya boleh menyentuh hati saudara-saudari sekalian, boleh pokoknya menyentuh hati deh. Jadi kita bisa merasakan kalau kita dicintai. So buat hari ini saya mau bilang kalau you are love. Mana tangannya? You are love. You are love. Oleh karena itu aku mau ajak kalian untuk nyanyikan satu pujian ini. Kalau kita adalah warga kerajaan Allah yang sangat diberkati. Amin. Tepuk tangannya ya. Oh. Kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai buat Tuhan kita dong, ayo. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab dia sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, puji dia. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang memberkati kita, buat Allah kita yang sanggup untuk memberkati umat-umatnya. Saya berdoa malam hari ini buat saudara-saudari kita yang mungkin pada malam hari ini hadir dalam rasa lapar rohani. Tuhan kita malam hari ini
akan memuaskan. Buat saudara-saudari kita yang mungkin datang malam hari ini dengan rasa capek, lemah, letih lesu, Tuhan kita akan memberikan kekuatan. Buat mungkin yang teman-teman yang ngerasa putus asa, saya berdoa malam hari ini supaya Tuhan memberikan pengharapan. Buat saudara-saudari kita yang mungkin lagi sakit, saya berdoa supaya malam hari ini Tuhan kita memberikan kesembuhan. Mari kita mau datang terlebih dahulu dengan rasa syukur kita. Kita mau ingat-ingat lagi kasih Tuhan kita. Kasih yang begitu sempurna di kehidupan kita, yang gak pernah gagal di kehidupan kita. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk menemukan-Mu lagi ya Tuhan. Kami rindu untuk merasakan kasih-Mu lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau datang untuk membawa hati syukur kami. Meskipun mungkin saat ini hati kami nggak bisa untuk bersyukur, hati kami nggak bisa untuk bernyanyi untuk Engkau. Cuman Tuhan, urapan-Mu yang menyembuhkan kami. Cuman Tuhan, kami mau diingatin lagi bagaimana Engkau sungguh mencintai kami. Because the truth is, the greatest blessing in our lives is You, Lord. Is You, Jesus. Because of You, we know that we are loved. Izinkan kami ya Tuhan saat ini untuk membawa rasa syukur kami, untuk membawa rasa terima kasih kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bernyanyi untuk Engkau saat ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hati kami ya Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
pujian kami ya Tuhan, segala syukur kami. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Benar ya Tuhan, You are the greatest blessing in our life. Thank you Lord for being with us from the beginning, now. Dan kami percaya Engkau akan selalu ada di masa depan kami. Mari kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Kita mau angkat pujian kita. We want to praise God. Kita mau nyatakan kebaikannya Dia. Tepuk tangannya boleh? Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya dan tiada bandingannya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Mari kita mau nyanyikan kebaikannya. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan saat ini, Tuhan kita baik, Dia sangat baik. Amin. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita mau katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan sungguh baik, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku
sorak-sorak perut kita. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang cerita, hanya kau yang termegang. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun kau akan setia Tuhan. namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh nyata kasih-Mu ya Tuhan di kehidupan kami. Walaupun badai menghadang, walaupun bumi bergoncang, apapun masalah kami ya Tuhan, kami tahu kami punya Allah, kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah kami. Saat ini izinkan kami ya Tuhan untuk datang, untuk menyembah Engkau. Biar saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan cinta-Mu. Peluk kami ya Tuhan dalam dekapan kasih-Mu. Peluk kami ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Biar saat ini kekudusan-Mu boleh mengalir ya Tuhan di hati kami, di setiap ruangan di mana kami memuji dan menyembah Engkau saat ini. Sentuh hati kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan.
dalam hadirat-Mu, membawa segala yang ku miliki. Hanya inilah kerinduanku, untuk dekat denganmu selalu. Pancaran kekudusanmu mengalir memenuhi hati kami. mengalir memenuhi hatiku. Biar hadirat-Mu juga memulihkan kami ya Tuhan saat ini. Hadirat-Mu memulihkan dan memberkati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa segala
Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Yes, you are our God. Kau adalah Allah kami, satu-satunya Allah kami yang bisa kami andalkan. Thank you Tuhan. Thank you for your presence right now. Ya Tuhan, kami mohon urapan-Mu atas Koriko malam hari ini. Engkau yang udah guide dia dalam persiapannya dia. Kami percaya malam hari ini Engkau akan pakai dia secara penuh. Urapi dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya, lidah bibirnya, biar segala sesuatu yang keluar dari dirinya itu berasal dari Engkau aja ya Tuhan. Tuhan, ini kami, segala pujian, syukur dan sembah kami kami serahkan lagi kepada Engkau ya Allah Bapa kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama dengan Koriko, pelayan Tuhan dari Indonesia yang bisa melayani kita dalam firman hari ini. Sedikit intro aja tentang Koriko, pelayan Tuhan, seorang suami dan wirausahawan. Koriko juga telah melayani anak-anak muda lebih dari 25 tahun, dan di tahun 2007 juga mendirikan komunitas Domus Cordis di Indonesia, yang saat ini juga udah berkembang di Sydney. Dan kalau yang masih ingat, di tahun 2015, 5 tahun lalu, Koriko juga sempat ke sini untuk membawakan seminar Theology of the Body. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Koriko. Thank you, Kok. Iya. Selamat sore, selamat malam di sana.
buat semua teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, Om, Tante. Di sana jam 7 ya sekarang, jam 8 ya. Saya di sini jam 5, jadi latar belakang saya terang, sebentar lagi akan kelihatan gelap dalam setengah jam dan 40 menit ke depan. Oke, hari ini kita akan bicara tentang why are you afraid. Kita akan bahas tentang soal rasa takut dan apa yang Yesus lakukan ke para rasul, ke para murid-muridnya waktu mereka mengalami takut gitu. Takut itu sendiri sebetulnya kalau by definition ada banyak definisi tentang rasa takut gitu ya. Tapi secara umum takut itu adalah akumulasi dari knowledge, accumulated knowledge di masa lalu gitu ya, yang terkumpul dengan segala konsekuensi negatifnya yang kemudian kita proyeksikan ke depan. So it's an accumulated knowledge with all the negative consequences that we project into the future gitu. Akibatnya seringkali yang kita lihat adalah apa yang negatif aja, lalu kita proyeksikan ke depan seakan-akan itu pasti akan terjadi lagi gitu. Misalnya waktu saya masih kecil, saya nggak takut buat naik roller coaster gitu. Mau seberapa resikonya juga saya nggak ada masalah gitu. Tapi as I get older, karena ada banyak acquired knowledge, baca berita, nonton film, ada kejadian kecelakaan ini, kecelakaan itu gitu ya. Sekarang ngeri juga gitu kalau ngebayangin naik roller coaster misalnya. So fear builds up because of the accumulated knowledge that we acquire throughout perjalanan hidup kita. Nah, Yesus tahu gitu bahwa masing-masing dari kita punya bentuk-bentuk rasa takut yang berbeda-beda. Maka karena dia tahu secara umum kita semua punya rasa takut yang berbeda-beda, maka dia mau bantu kita keluar dari berbagai rasa takut kita. Maka saya mau ajak kita semua untuk lihat sama-sama cerita dari Injil Markus. Ini adalah bacaan yang dipakai waktu di awal masa pandemik ini, waktu Pope Francis kasih berkat Urbi et Orbi, lalu kasih plenary indulgence. Dia ada message sebelum dia kasih berkat, dan berkatnya message-nya itu diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Ini cerita waktu angin ribut diredakan. Saya akan baca ceritanya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang punya kitab suci boleh dibuka bukunya. Yang ya udah pakai digital boleh dipencet. Kalau zaman dulu kan buka karena buku ya. Kalau sekarang karena digital di HP, jadi kita bilangnya bukan buka, tapi pencet. Pencet Markus 4 ayat 35 dan selanjutnya. Saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke. Jadi ini bercerita tentang Yesus yang sedang mengajak
murid-muridnya untuk pergi bersama. Naik perahu, lalu hari sudah petang. Artinya udah mulai gelap, nggak terang, lalu mereka meninggalkan orang banyak, lalu mereka mulai naik perahu, dan mereka mulai pergi. Lalu mengamuklah taufan. Oke, Yesus ada di dalam, taufan yang begitu dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Dan kita nggak membayangkan perahu yang besar gitu ya. Kalau perahu besar, ada ombak, nggak terlalu terasa mungkin. Ada stabilizer dan sebagainya. Tapi bayangkan ini 2000 tahun yang lalu, perahunya masih sangat sederhana, and then there was this big storm, sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Lalu perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saya nggak bisa bayangin di tengah situasi yang kayak begitu, Yesus lagi tidur gitu. Tapi mungkin ini cara si penulis Injil, Markus, untuk memperlihatkan bahwa mungkin pada saat itu murid-murid ngerasa Yesus nggak terlalu peduli gitu. And benar aja, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini reaksi spontan kita ya. Maksudnya kalau kita lagi ngalamin sesuatu hal yang susah gitu, mengalami tantangan yang besar atau kesusahan gitu. Somehow we have this natural tendency gitu untuk question God's love. Sehingga para murid ini langsung bertanya, "Tuhan, kamu nggak peduli Tuhan kalau kami binasa, kalau kita binasa. You don't seem to care, Lord, because while there is this big storm, engkau cuma tidur." gitu. Nah, berapa kali dalam hidup kita ngerasa waktu kita sedang mengalami angin ribut, whatever it is in life gitu ya, misalnya ada yang sakit, atau misalnya ada financial challenges dalam hidup ini, atau ada relationship issues dalam keluarga, atau pacaran, atau marriage life. Waktu Tuhan belum melakukan apa-apa, we have this tendency untuk berpikir bahwa Tuhan nggak peduli sama kita. And ini persis seperti yang diserukan oleh para murid ke Yesus. Tapi kalau kita baca ayat ini dengan cermat ya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang paham tentang struktur kapal, tapi buritan itu letaknya di belakang. Jadi kalau ada kapal gitu ya, ada perahu gitu ya, ini bagian depan, ini bagian belakang, buritan itu di bagian belakang. Perahu atau boat selalu di bagian belakang, dan buritan itu adalah tempat kemudi kapal. Jadi kemudinya kapal itu letaknya di bagian belakang. Oke? Itu sebabnya karena kemudinya adanya di bagian belakang itu cenderung lebih berat daripada bagian lain. Ingat, kita nggak bicara perahu modern. Kita bicara perahu zaman dulu yang masih sangat sederhana. Dan di bagian belakang ada kemudi. Maka di bagian belakang itu lebih berat daripada di bagian depan. Sehingga karena dia lebih berat, dia lebih berisiko. Tapi pertama kita lihat dulu. Bagian belakang itu adalah tempat kemudi. And Jesus was there. Yesus ada di bagian buritan. Seakan-akan Yesus mau bilang ke para rasul bahwa, ke murid-muridnya bahwa kemudi kapal ini ada di tanganku gitu. The direction of your life, arah hidupmu mau dibawa kemana, itu kamu nggak perlu khawatir. Karena aku berada di tempat kemudi hidupmu. Aku nggak ada di tempat yang lain. Kemana perahu ini akan berjalan, akan ditentukan oleh arah kemudi yang dikendalikan dari bagian buritan. Dan Yesus ada di sana, di buritan, di tempat kemudi. So, ini bagian yang penting karena ini mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa kemudi perahu hidup kita itu adanya di tangan Tuhan. Dan di sanalah Yesus berada.
di buritan di bagian kemudi. Tapi karena bagian yang kemudi itu adalah bagian yang paling berat, maka ini message yang penting juga nih, pesan yang penting juga. Karena ini adalah tempat yang paling berat, maka kalau sampai perahu ini akan tenggelam, maka bagian yang akan tenggelam terlebih dahulu adalah buritan. Dan di buritan itulah Yesus berjaga-jaga. Atau menurut kacamata para murid, Yesus sedang tidur. Tapi sebenarnya Yesus berjaga di tempat kemudi, di tempat di mana kalau sampai perahu itu tenggelam, maka yang pertama kali tenggelam itu adalah buritan, atau dengan kata lain, yang pertama kali tenggelam itu adalah Yesus. This is a very strong message, karena ayat ini memperlihatkan atau keberadaan Yesus di buritan seakan-akan mau memperlihatkan bahwa Yesus sebetulnya menyampaikan pesan ke murid-muridnya. Pesannya adalah kalau sampai ada angin ribut, kalau sampai ada badai, kalau sampai ada taufan yang menjungkir balikan perahu ini sehingga perahu ini akan tenggelam, Yesus bilang, over my dead body. Badai ini harus menenggelamkan aku dulu sebelum menenggelamkan kamu semuanya. Karena sebelum kamu semuanya tenggelam, aku dulu yang akan pertama kali masuk ke dalam air. Dan dengan itu Yesus mau memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa you don't need to be afraid. Karena kalau sampai badai ini begitu powerfulnya, badai ini harus lebih powerful daripada aku untuk bisa menenggelamkan perahu ini. Aku yang berjaga-jaga di buritan. Artinya aku yang mengendalikan hidupmu. But then at the same time, kalau sampai ada badai yang akan menenggelamkan perahu ini, aku akan menjadi orang pertama yang tenggelam sebelum kamu semuanya. Tapi para rasul nggak paham. Para rasul nggak ngerti. Murid-murid ini sedemikian paniknya, sehingga mereka lupa. Sehingga mereka nggak memperhatikan. Perhatian mereka begitu tertuju kepada badai, kepada angin ribut, kepada suara berisik yang ada di sekitar mereka. Bayangkan, bisa nggak sih kita membayangkan badai itu kan nggak sunyi ya. Badai itu selalu berisik. Bahkan mungkin di antara murid-murid kalau mereka mau bicara satu sama lain, nggak bisa dengan volume suara yang normal. Mereka pasti harus teriak satu sama lain because they need to overcome the sound of the noise of the wind. Suara angin yang begitu menderu-deru, itu begitu kuat, and nggak mungkin Yesus tidur. Tapi begitulah setidaknya di kacamata para murid, sehingga penulis Injil ini, Markus, bilang bahwa Yesus tidur. So, dari sini kita ngelihat bahwa sebetulnya nggak ada alasan buat para murid itu ketakutan. Ia pun bangun, ayat 39, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. It's interesting, karena para rasul nggak ngapa-ngapain. Mereka cuma, they just watch Jesus. Yesus bangun, menghardik angin, jadi teduh. Lalu setelah teduh, Yesus yang mulai ngomong ke mereka. Yesus bilang, "Mengapa kamu begitu takut?" Seakan-akan Yesus heran gitu. Why are you afraid? Kata Yesus. Kenapa Yesus heran? Karena para rasul ini bukan orang yang nggak ngerti sebetulnya. Ingat, di dalamnya ada Petrus, ada teman-teman mereka yang sudah terbiasa dengan perahu,
Dan mereka sebetulnya tahu bahwa buritan itu tempat kemudi, dan bahwa kalau sampai harus tenggelam, Yesus akan pasang badan terlebih dahulu di depan mereka. Bahwa I am gonna go down first. Aku yang akan tenggelam lebih dahulu sebelum kamu. Dan kamu lihat, kamu udah ikut aku selama ini, dan kamu lihat betapa aku sanggup untuk melakukan begitu banyak mujizat, and yet pada saat aku ada di buritan dan berjaga-jaga buat kamu, kamu tetap takut, kata Yesus. Maka dia bertanya, why? Why? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tahu bahwa mereka takut. Sebetulnya isunya adalah karena mereka tidak percaya. Nah, ayat berikutnya adalah ayat yang saya paling suka. Ayat yang berikutnya nih, saya paling suka. Karena ayat 41 bilang begini. Mereka menjadi sangat takut. Nah, bayangkan. Ada angin ribut, ada taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk, perahu mulai penuh dengan air, dan murid-murid ketakutan. Tapi begitu Yesus berdiri menghardik angin, diam, tenang, lalu angin itu reda, dan danau menjadi teduh, para murid bukannya menjadi tenang, tetapi mereka menjadi sangat takut. So instead of becoming calm, bukannya menjadi tenang karena taufan reda, tapi mereka justru menjadi sangat takut, and they start to say to one another, who is this guy? Who is that man that even the wind and the sea obey? Siapa sih ini orang? Sampai angin dan danau taat kepadanya. Karena kalau tadinya mereka berpikir bahwa taufan itu bisa menghancurkan, menenggelamkan, membinasakan mereka, sekarang yang ada di depan mereka itu lebih dahsyat daripada taufan. Kalau taufan aja bisa menenggelamkan mereka, kalau badai aja bisa menjungkir balikan perahu, ini orang bisa memerintahkan taufan, memerintahkan badai, memerintahkan danau untuk menjadi tenang. Dan mereka membayangkan, gila, ini orang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada taufan, daripada badai, daripada danau yang begitu gelap di malam hari mungkin, yang penuh dengan badai dan ketidakpastian. And mungkin waktu ada badai, they already imagine themselves tenggelam di dalam danau. Dan orang yang berdiri di depan mereka lebih berbahaya daripada danau yang menyeramkan, badai, angin ribut, ombak. Kalau bahasa Inggrisnya, di Injil dalam bahasa Inggris bilang, they fear a great fear. Dari yang tadinya mereka cuma fear, sekarang mereka great fear. Artinya, dari takut menjadi sangat takut. Bapak, Ibu, Om, Tante, teman-teman semuanya. Yesus mau memperlihatkan kepada mereka semua bahwa yang berjaga-jaga buat mereka, yang pasang badan buat mereka, itu lebih berbahaya, lebih besar daripada badai di dalam hidup mereka. Yesus mau memperlihatkan kepada mereka, dan Markus mencatat ini dengan jelas. Markus nggak bilang bahwa lalu mereka menjadi tenang. Markus bilang mereka justru menjadi sangat takut. Karena Markus mau memperlihatkan bahwa yang ada di perahu kehidupan mereka itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berbahaya daripada badai, daripada taufan yang sangat dahsyat.
So, cara Yesus mengajak para murid-muridnya untuk mengatasi ketakutan mereka adalah dengan membawa mereka masuk ke dalam situasi ketakutan itu. Yesus nggak melepaskan kita dari situasi yang menakutkan. Yesus tidak membebaskan kita dari taufan. Yesus tidak membebaskan kita dari angin yang menderu-deru. Yesus tidak membebaskan kita dari ombak yang menyembur. Seperti halnya Yesus mengajak para murid-murid bertolak melalui danau yang tidak menentu, maka dengan cara yang sama, Yesus juga akan mengajak kita masuk ke dalam petang. Petang, hari sudah petang. Yesus akan membawa kita masuk ke dalam situasi yang mulai gelap mungkin. Dan di dalam situasi itu, Yesus mengizinkan taufan melanda hidup kita. Yesus mengizinkan ombak menyembur masuk ke dalam perahu hidup kita. Waktu kita lagi takut, Yesus justru mengizinkan ombak itu masuk ke dalam perahu hidup kita. Yesus mengizinkan angin. Bahkan kita lihat bahwa perahu itu mulai penuh dengan air. Artinya, Yesus mengizinkan seringkali dalam kehidupan kita, air mulai masuk dalam hidup kita dan mulai penuh. Yesus tidak menghindarkan para rasul dari situasi itu. Yesus justru mengizinkan. Lalu, saat itu, pada waktunya, Yesus bangkit berdiri, dan Yesus akan bilang, diam, tenanglah. Apakah dengan peristiwa ini, para rasul akan menjadi nggak takut dan menjadi pemberani-pemberani yang hebat? Enggak juga. Karena kalau kita baca Injil itu selanjutnya, kita akan temukan bahwa akan ada peristiwa-peristiwa lain di dalam hidup para murid, di mana mereka tetap takut. Dan kalau peristiwa ini kita bayangkan ya, sesuatu yang it could be something that is very traumatic gitu, trauma gitu buat para murid-murid. Lalu mungkin karena ini trauma, ketakutan, Yesus akan bebaskan mereka dari pengalaman seperti ini. Kenyataannya tidak. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ini bukan satu-satunya pengalaman para rasul dibawa ke angin ribut. Di kisah yang lain, Yesus sekali lagi membawa para rasul ke situasi angin ribut di tengah danau. Jadi, caranya Yesus untuk ngajak para murid supaya mengatasi ketakutan mereka, itu bukan dengan mengusir badai jauh-jauh, tetapi justru mengajak para murid masuk ke dalam badai. Lalu Yesus memperlihatkan bahwa dia tidur di buritan, dia berjaga-jaga, dia pasang badan buat kita, supaya kita terus-menerus mempercayakan hidup kita ke tangan dia. Ini bukan cerita satu-satunya. Kita semua pasti cukup familiar bahwa setelah peristiwa ini, Yesus sekali lagi mengajak para murid untuk menyeberang danau. Dan kali ini, waktu Yesus ngajak yang kedua kali, intensitasnya lebih tinggi. Kalau pengalaman yang pertama, Yesus ajak murid-murid, Yesus ada di dalam perahu, tetapi dia seakan-akan tidak peduli. Kita lihat bahwa pengalaman yang kedua, Matius 14, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ini ada di Matius 14 ayat 22. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Di mana? Di perahu bersama dengan murid-murid? Enggak. Di mana Yesus? Yesus ada di atas bukit berdoa sendirian. Sementara para murid disuruh Yesus, dan ini menarik. Di Markus tadi, Yesus mengajak murid-muridnya masuk ke dalam perahu. Dan murid-muridnya dengan sukarela ikut Yesus. Tapi pengalaman yang kedua, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu. Bukan mengajak, memerintahkan. It's such a strong word, kata yang kuat. Seperti halnya Yesus kalau lagi ngusir roh jahat, tuh Yesus memerintahkan roh jahat, keluar, enyahlah. Yesus memerintahkan taufan untuk menjadi reda, tenang. Dan kali ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya. Kenapa? Mungkin saya membayangkan bahwa mungkin waktu diajak sama Yesus, murid-muridnya nggak mau. Waktu Yesus kasih ide, kita naik perahu yuk, ke seberang. Dan mungkin murid-muridnya, perahu lagi? Gitu. Nggak Tuhan, no more. Nggak ada deh Tuhan, perahu lagi. Nggak deh. Next time Tuhan. Nggak ada deh pengalaman-pengalaman perahu lagi. Malam-malam lagi. Dulu, waktu engkau ikut aja Tuhan, engkau tidur. Sekarang engkau ajak kami naik ke perahu lagi, dan engkau nggak mau ikut. Suruh kami doang pergi sendirian. Yang bener aja Tuhan. Berapa kali dalam hidup kita ngalamin situasi yang menakutkan, dan kita udah teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, dan minta sama Tuhan, Tuhan, please Tuhan, no more, please. Nggak lagi Tuhan. Kenapa? Ingat, fear adalah accumulated knowledge yang kita project ke depan. Kita punya knowledge di masa lalu yang menakutkan, dan kita proyeksikan itu ke depan. Kita membayangkan bahwa pengalaman buruk di masa lalu itu akan terjadi lagi di depan. Maka kita takut. Karena otak kita, ingatan kita, pikiran kita, isinya adalah pengalaman negatif di masa lalu. Dan Yesus berpikir, my goodness, membayangkan Yesus gitu ya, aku udah ngajarin murid-murid ini bahwa waktu mereka dalam keadaan badai, itu aku ada di buritan. Aku punya kuasa untuk menenangkan badai ini. Tapi mungkin murid-murid itu bilang, tapi itu kan dulu Tuhan, itu engkau ikut waktu itu. Kali ini engkau nggak ikut. Siapa yang mau memerintahkan badai itu jadi reda Tuhan, kalau engkau nggak ikut. So, kali ini bukan mengajak, tapi Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya naik ke seberang. Kita udah tahu ceritanya semuanya, kita familiar dengan cerita ini. Di tengah malam, gelap, ada angin sakal, lalu murid-murid ketakutan, lalu mereka lihat, kalau di yang cerita yang pertama, mereka ngelihat Yesus tidur, yang kali ini mereka ngelihat Yesus, tapi seperti hantu kali ini. So, lebih parah lagi, dulu mereka pikir Tuhan seakan-akan nggak hadir, kali ini Tuhan disangkain setan sama mereka. Maka di atas perahu mereka lihat Yesus jalan di atas air, itu hantu katanya. Dan kita tahu ceritanya bahwa Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu. Dan Yesus bilang, sure, why not? Come, kata Yesus. Ayo datang ke sini. Lalu Petrus mengerahkan seluruh kekuatan keberaniannya dia. Dia pikir, my goodness, dia bilang, gak ada deh. Dia bilang, kalau aku stay di perahu ini, udah pasti nih perahu bakalan terbalik. Dan di perahu ini kagak ada Yesus. Kalau dulu, dia ingat, Yesus ada di buritan. Kalau tenggelam, dia duluan yang tenggelam. Dia yang jagain lah. Sekarang, Yesus kagak ada. Jangan-jangan itu Yesus ada di depan. Maka dia bilang, fine. Dia mengumpulkan semua keberanian, dan dia melangkahkan kaki keluar dari perahu, and that's it. Dia ngelihat mujizat Tuhan terjadi. Dia mulai berjalan di atas air. Lalu setelah dia jalan di atas air, kita tahu tengah jalan dia takut, lalu dia mulai tenggelam, lalu dia teriak, Tuhan tolong, Yesus mengulurkan tangannya, Yesus angkat dia, lalu dia balik lagi ke atas perahu. But the good thing dari cerita ini adalah, bedanya dari cerita yang pertama adalah, cerita yang kali ini diakhiri dengan ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya,
sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau di cerita yang pertama, mereka menjadi lebih takut. Di cerita yang kedua, this time, they know He is really the Son of God. Yesus benar-benar Tuhan. Yesus benar-benar anak Allah. Maka dia berdiri dan murid-murid menyembah dia. So, cara Yesus mengajak murid-murid keluar dari takut adalah dengan membawa mereka masuk ke dalam ketakutan mereka sambil Yesus berjalan bersama dengan mereka, menyertai mereka. Para rasul mulai belajar jadi takut-takut berani atau berani-berani takut. Apakah mereka jadi pemberani banget? Enggak juga. Karena waktu Yesus ditangkap, semua murid-muridnya kabur. Mereka tetap masih takut. Tapi hari ketiga waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri di depan mereka, they started to see Jesus in a very, very different way. Karena kali ini mereka melihat bahwa kalau yang kemarin-kemarin ini orang seperti nabi yang begitu powerful, this time we know that this is not just another prophet. Ini bukan cuma sekedar nabi. Karena dia bangkit dari kematian. This must be God. Yesus pasti Allah sendiri yang hadir jadi manusia. Dan iman mereka menjadi penuh, menjadi kuat, menjadi kokoh, karena mereka tahu all along yang bersama-sama dengan mereka selama ini melewati badai is truly the Son of God Himself. Karena dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Teman-teman semuanya, apa yang harus kita lakukan? Ingat, takut adalah proyeksi dari knowledge masa lalu yang kita proyeksikan ke depan. Accumulated knowledge that we project into the future. Apa knowledge yang kita dapat ini, pengalaman ini, itu yang akan menentukan apakah aku akan tetap takut atau aku akan berani ke depan. Maka, feed your faith. Do not feed your fear. Kasih makan iman kita dengan pengetahuan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Waktu para rasul, para murid mengalami banyak pengajaran dengan Yesus dan mengalami masuk ke dalam badai, keluar dengan selamat, masuk lagi ke dalam badai, keluar lagi dengan selamat. Mereka mulai melihat bahwa di setiap badai hidup mereka, Yesus gak pernah tinggal diam. Mungkin awalnya terasa seakan-akan dia tidur. Mungkin ada saat-saat di mana terlihat seperti dia hantu bahkan, bukan Tuhan yang hadir. But then, lewat terus-menerus, setia, berjalan bersama dengan Tuhan, lewat terus-menerus menerima ajaran Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka kasih makan iman mereka. They feed their faith. Their faith was fed by the word of God and the journey together with Jesus. Bersama-sama, sabda Tuhan, pengalaman. Sabda Tuhan, pengalaman. Mereka nggak pernah lari. Mereka boro-boro mau lari. Ada situasi-situasi dalam hidup kita di mana kita nggak bisa lari. Situasi keluarga, ada tanggung jawab. Situasi pelayanan, ada komitmen. Situasi relationship. Situasi pekerjaan. There are so many situations dalam hidup kita di mana kita nggak bisa lari. Seperti para murid nggak bisa lari dari perahu. But then it's okay. Karena Tuhan Yesus seringkali sengaja mengizinkan kita melewati berbagai situasi di mana kita nggak bisa lari. Dan di dalam situasi itu, pegang erat-erat sabda Tuhan terus-menerus. Kasih makan iman kita dengan semua yang baik, semua yang benar, semua yang berasal dari Tuhan. Keep the word of God alive every day. Jangan baca kitab suci cuman karena
mau dapat pengetahuan baru. Sabda Tuhan bukan cuma soal pengetahuan. It's about relationship with Jesus. Kita suami istri seringkali bilang bahwa kita perlu build relationship sama pasangan hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara spend time sama-sama gitu. Kita kan nggak bisa bilang begini, gue nggak mau ketemu istri gue lagi. Gue udah tahu dia orangnya kayak gimana gitu. Ngapain gue ketemu dia lagi? Kita ketemu bukan karena kita mau dapat knowledge baru. Kita ketemu karena kita mau build relationship. So kita baca sabda, baca kitab suci, bukan karena kita mau mendapatkan pengetahuan baru. It's because we want to encounter Jesus. Mau menjumpai Yesus lewat sabdanya. Walaupun udah tahu, walaupun udah hafal ceritanya. But every time we read the Bible, we encounter Jesus who is alive in His Word. So, feed your faith. Don't feed your fear. Saya akan tutup dengan satu cerita. Sekali waktu ada seorang anak kecil, anak perempuan, lagi di loteng di rumahnya di lantai 2. Dan di lantai 2 dia lagi main sendirian, tiba-tiba ada asap masuk dari bawah pintunya gitu. Dia kaget, dia buka pintunya, dan dia ngelihat udah ada asap dan dia udah nggak bisa ngelihat karena rumahnya ternyata kebakaran. Dan dia nggak bisa lari kemana-mana. Dia keluar, dia teriak, dia panggil-panggil papanya, Daddy, Daddy, Mommy. Nggak ada suara sama sekali. Dia lihat keluar, ada jendela, ada pintu, ada teras, balkoni gitu, ada balkon rumahnya. Lalu dia buka pintunya, dia lihat bahkan dari luar pun asap udah masuk. Dia nggak bisa lihat kemana-mana karena dia ada di lantai 2 gitu. Lalu dia teriak dari balkon, help, help, dia panggil nama bapaknya. Daddy, Daddy, dia panggil. Lalu sekonyong-konyong dia dengar suara dari bawah. Dia dipanggil sama bapaknya, Honey, dia bilang gitu, I'm here, kata bapaknya. Aku ada di sini. Lalu dia bilang, Daddy, I cannot see you, gitu. Bapaknya bilang, it's okay, gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau kamu nggak bisa lihat papa, nggak apa-apa gitu. Loncat, kata papanya. Jump, gitu. Lalu anaknya bilang lagi, but I cannot see you, kata anaknya. Aku nggak tahu harus loncat di mana, papi. Lalu bapaknya teriak dari bawah, it's okay if you cannot see me. Because I can see you, kata Daddy. Lalu akhirnya si anak perempuan ini mengumpulkan semua keberaniannya dan dengan bersandar karena percaya sama kata-kata bapaknya yang bilang, jump because I can see you. Meloncatlah karena aku bisa melihat engkau. Maka anak perempuan ini loncat dari balkon ke tengah-tengah asap karena dia nggak bisa lihat. Lalu anak ini jatuh di pelukan bapaknya, dan bapaknya peluk dia, bapaknya tangkap dia. Dan anak ini selamat. Teman-teman semuanya, ada banyak situasi dalam hidup kita, di mana kita takut, kita bingung, dan bahkan kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Karena mungkin kita overwhelmed, kita takut, kita terluka, kita kalut, kita bingung. Saya mau bilang, kabar gembiranya adalah it's okay kalau kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Karena Tuhan bisa lihat kita semuanya. Tuhan tahu semua situasi kita. Walaupun kita pikir dia seakan-akan lagi tidur. Walaupun seakan-akan kita pikir dia nggak ada di perahu kita. It's okay. Semua akan menjadi baik. Karena dia memandang kita. Dan dia melihat semua situasi kita. Dan seperti anak perempuan tadi, kita kadang-kala mungkin kita nggak perlu melihat dia. Yang penting hanya perlu percaya sama sabdanya. Karena dia melihat kita, maka percaya sama sabda Tuhan. Why are you afraid, kata Tuhan. Why don't you believe, kata Tuhan. Jangan takut, karena dia memandang kita. Dan dia siap untuk memeluk kita waktu kita melompat dari semua situasi hidup kita dan mempercayakan semua situasi hidup kita ke tangan pemeliharaan Tuhan. Saya akan tutup dengan doa. Kita akan doa bersama. Lalu nanti mungkin teman-teman dari
worship, dari pujian, akan melanjutkan dengan lagu yang mungkin menjadi doa kita bersama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Putra Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Engkau memandang kami satu persatu, Tuhan. Engkau melihat situasi kami satu persatu, Tuhan. Bahkan bagian-bagian hati kami yang terdalam sekalipun, yang seringkali tidak pernah kami kunjungi lagi, karena ada luka di sana, ada trauma di sana, ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran yang begitu besar, Tuhan. Tapi malam hari ini, Tuhan, kami mau percaya bahwa seperti halnya bersama dengan murid-murid, Tuhan, Engkau sebenarnya tidak pernah tidur. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian pula Engkau tidak pernah tidur, Tuhan, di dalam hidup kami. Sebab betapapun perahu hidup kami mengalami goncangan apapun, Tuhan, kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan berjaga-jaga di buritan hidup kami. Engkau yang pegang kendali hidup kami. Bahkan Engkau yang menjaga hidup kami seperti Engkau menjaga para murid. Sebelum badai sanggup menjungkir balikan perahu para murid, badai harus menjatuhkan Engkau dulu, Tuhan. Tetapi Engkau menunjukkan bahwa Engkau lebih berkuasa daripada badai. Engkau lebih powerful, Engkau lebih dangerous, Tuhan, daripada berbagai situasi di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah truly Son of the most living God. Maka Tuhan, malam hari ini, whatever life circumstances that we have, Tuhan, kami percayakan sepenuh-penuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bangunlah dari tidur-Mu, Tuhan. Berdirilah dengan kokoh dan kuat dalam hidup kami. Dan berserulah kepada setiap badai dalam hidup kami. Jadilah tenang. Maka seluruh hidup kami, seluruh hati kami, seluruh ketakutan kami sekalipun menjadi teduh di hadapan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percayakan kepadamu financial situation, family challenges Tuhan, relationship, pelayanan, pekerjaan, karir, kesehatan kami Tuhan. Satu persatu kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Because we know for sure, Tuhan, when we entrust our hearts and our lives in your hands, you will make everything beautiful in your time. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rajailah hidup kami. Berkuasalah penuh atas hidup kami. Dan kami tahu bahwa kami tidak perlu takut sebab Tuhan setia menjaga dan memelihara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A trample there, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A traveler, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go.
the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Kamu katakan dengan segala iman kita. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Tremble then, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Ya Allah Bapa kami yang kami kasihi, saat ini kami menyembahkan segala masalah kami, segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, segala pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, apapun itu ya Tuhan, saat ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. So let, sekarang ini saat kami mau menyembah Engkau, menyembah Allah yang lebih besar dari masalah-masalah kami. Wanna praise you, wanna worship you, wanna sing hallelujah. We're not gonna be afraid because you're gonna be there. You're gonna be there with me. You're gonna be there for us. Kau akan berjalan bersama-sama kami ya Tuhan. God is for
Help us to trust in you, Lord. Bantu kami untuk berserah Tuhan dalam rancangan-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu bukan rancangan yang bawa celaka ya Tuhan, cuma rancangan yang bawa damai sejahtera. Biar mata kami, biar hati kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Biar hidup kami terus Engkau pimpin Tuhan. Because we know you always with us. Dan kami mau kembalikan segala kemuliaan, segala pengagungan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you tim PW dan juga Koriko. Mari yuk kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Sungguh firman hari ini saya percaya udah sangat memberkati saya, dan saya percaya juga pasti sangat memberkati. Saya baru baca sedikit-sedikit grup chat yang masuk di grup chat ya. Banyak yang bilang kalau firmannya sangat memberkati saya juga. Dan kita sungguh bersyukur kalau hari ini ya, despite of our situation at the moment, kita masih bisa mendengar dan terberkati oleh firman-Nya Koriko. Ini yang sedang saya tampilkan adalah program yang sedang dijalankan oleh Koriko, bantu biaya sekolah 80 anak prasejahtera. Saya bisa minta Koriko untuk jelasin lebih lanjut tentang program ini? Silakan kok. Oh, oke. Ya, jadi kami di Jakarta itu menjalankan satu program pendampingan ke anak-anak yang kurang mampu gitu. Bekerja sama dengan beberapa paroki yang ada di Jakarta. Nah, anak-anak ini jumlahnya ada 80 sekian anak, dan mereka sekarang ini terlebih karena mereka berasal dari keluarga prasejahtera, keluarga yang nggak mampu. Orang tua mereka tuh banyak yang kerjaannya tuh sangat terganggu gitu ya, atau bahkan ada yang di layoff gitu karena situasi pandemi ini. Akibatnya ada banyak dari mereka yang kemudian nggak bisa melanjutkan studinya mereka, sekolahnya mereka. Lalu ada juga misalnya yang, this is interesting gitu, saya juga nggak pernah kebayangin sebelumnya, juga baru tahu karena dengar ceritanya gitu. Kan school from home ya, jadi mereka mesti belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah itu, waktu mereka mesti misalnya nyalain HP gitu ya, dan belajar dari rumah, itu mereka juga struggling gitu, karena ternyata kesatu duit buat paket data. Yang kedua, mereka nggak punya ruangan di rumahnya gitu, rumahnya tuh kecil banget gitu, cuman kamar sama ruang tamu misalnya, dan kamarnya juga mereka rame-rame, ruang tamunya juga rame-rame, sanak saudara gitu, jadi nggak ada tempat bahkan buat belajar walaupun school from home gitu. Jadi financial situation mereka memang very very challenging. Ditambah lagi di tengah-tengah situasi ini ada beberapa sponsor yang tadinya rutin membantu biaya uang sekolah mereka, itu sekarang lepas, nggak support lagi karena mereka sendiri juga financially terganggu karena pekerjaan, bisnis dan sebagainya gitu. Maka sekarang kita lagi menjalankan project ini gitu. Kita lagi berusaha untuk fundraise, bagi link ini ke teman-teman juga supaya teman-teman bisa, kalau yang tergerak bisa ikut bantu supaya anak-anak ini bisa terus sekolah dan keluarga mereka juga bisa sangat terbantu dengan program ini. Begitu ceritanya. Thank you, Kok. Thank you. Jadi untuk di kita yang di Sydney, donasi ke bantu 80 anak prasejahtera tadi bisa dikirimkan ke account PDKKF Vivani untuk sekarang ini, dan jangan lupa ditaruh reference bantu 80. Ini data info account-nya juga akan kita share nanti di email dan juga di grup-grup di setiap PD. Dan kita masuk sedikit ke pengumuman. Saya mulai dulu dari
pengumuman dari PDKK Evifani, kita ada persekutuan doa itu setiap Sabtu kedua setiap bulan. Jam 3.30 sampai 5.30 sore. Tempat biasanya itu di SPD di Marsville, tetapi untuk sekarang ini seperti semua persekutuan doa yang lain, kita go online. Jadi yang untuk bulan berikutnya, bulan Juli juga masih online. Selain pertemuan yang Sabtu kedua setiap bulan itu, kita juga ada Children Ministry di hari yang sama, jam yang sama, itu untuk cater dari anak umur 2 sampai anak umur 12. Juga ada cell group, which is sebulan sekali, dan semua, karena kita PDKK Evifani banyak sekali keluarga muda dan juga keluarga senior, yang anak-anak juga udah teenager, semuanya welcome. Kalau mau tahu info lebih lanjut, bisa hubungi Desi atau Om Budi Kawiaji. Saya serahkan ke sebentar. Ini berikutnya ini flyer dari persekutuan doa pertemuan kita yang berikutnya, pertemuan doa PDKK Evifani, temanya God is Calling You. Itu pada Sabtu tanggal 11 Juli. Kalau yang berminat untuk ikut, sekali lagi bisa kontak ke Desi ataupun ke Om Budi Kawiaji. Terima kasih. Silakan Tante Yulia. Terima kasih Yul. Shalom semuanya. Ini dari acara untuk PDHKE pada bulan Juli dan Agustus, di mana kita ada ulang tahun yang ke-20 tahun, tapi kita nggak pesta, tapi kita ada pengajaran setiap minggu, yaitu tanggal 10 Juli dari Father Joseph Susanto, 17 Juli pengajaran dari Monsinyur Antonius dari Keuskupan Bandung, tanggal 24 Juli pengajaran dari Romo Andang, dan pada hari H-nya 31 Juli itu ulang tahun PDHKE yang ke-20, dan ada Rosario diteruskan pengajaran dari Yurika. Yurika ini juga anggota dari Domus Cordisnya Riko, dan pada tanggal 14 Agustus kita juga ada pengajaran dari Stefanus Tay dan Ingrid Tay yang dari Katolisitas. Siapa yang ingin bergabung dengan kami, kita akan ada informasi selanjutnya di bawah ini nih, CIC Sydney yang PDHKI. Nanti kita akan sebarkan di grup mulai Senin. Terima kasih. Silahkan Yul. Silakan Marcella. Thank you Julia. Shalom semuanya, Om, Tante, dan teman-teman sekalian. Nama saya Marcella, saya dari Persekutuan Doa Muda-Mudi Karismatik Katolik Sydney atau singkatannya PDMKK Sydney. Jadi ini adalah acara aktivitas reguler kami. Kami juga mengadakan persekutuan doa setiap Sabtu kedua dan keempat jam 5 sore. Dan kita juga ada pendalaman Alkitab setiap Sabtu ketiga juga jam 5 sore. Dan juga ada cell group. Jadi bedanya cell group itu lebih kecil anggotanya, jadi bisa lebih sharing dan mendalamkan firman Tuhan, praise and worship bareng. Ada di beberapa daerah dan harinya itu adalah Rabu di daerah City, Jumat di Marsfield, Sabtu di Eastern Suburb. But as kalian tahu, at the moment ini kita semua lagi via online. Jadi kalau misalnya ada yang interested and to follow all our events and all the details, bisa follow Instagram dan Facebook page kami. Instagram kami PDMKK_Sydney dan Facebook kami PDMKK Sydney. Sekian dan thank you. Thank you Marcella. Koordinator untuk acara PD gabungan kita tahun ini adalah Emi Santoso. Emi, sepatah dua kata, silakan. Oh yes, thank you. Ya, aku mau berterima kasih sama Tuhan buat giving us this opportunity untuk acara PD gabungan tahun ini. Aku kirain nggak jadi karena ada COVID, tapi ternyata Tuhan lancarkan. Terus yang kedua buat Kuriko, wow, that words I've never heard before in my life. Such an eye-opening. Aku berasa kayak mirip banget sama Rema yang aku jalanin sekarang ini di kehidupan New World ini, di mana kita semua harus ternyata go through the storm. Then there will come another second storm. Dan itu benar-benar kayak sehari-hari gitu loh. Aku bisa relate to that. Aku bisa connect with that.
and I can see God in every storm. So it's very, very spiritual opening and growing together gitu with Jesus. Very, very thank you, Koriko. Benar-benar such a blessing today to us, to all of us, I think. Juga yang ketiga buat tim panitia, buat Tante Julia, Yulia, Marcella, buat Lian yang udah mau bantuin host di Zoom ini, buat Lala posternya, Lydia, tim doa, dan juga buat semua yang berpartisipasi di Zoom PD hari ini. Terima kasih. Gitu aja, yuk. Thank you, Em. Saya balikin lagi ke tim Praise and Worship untuk lead kita di lagu penutup. Oke, sebelum kita habis ini biasanya ngapain ya? Biasanya kalau di Jubilee Hall kita makan-makan ya. Kita makan-makan Habis sendirian. ini kita makan-makan sendirian ya. Iya, masing-masing di rumah. Makan sendiri. Kita naikin satu pujian lagi buat Tuhan kita. He is our Redeemer and He lives di kehidupan kita. Amin. Semuanya yuk.